Halo semuanya, welcome back to my channel Siva Aulia. Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengecek spesifikasi PC atau laptop yang digunakan dengan DXDiag. Langsung saja kita search di sini. DXDiag. Oke, kita buka. Oke, di sini terdapat informasi lengkap tentang spesifikasi laptop atau PC yang digunakan. Ada sistem, display, sound 1, sound 2, dan juga input. Di sistem, kita akan mendapatkan sistem information, yaitu current date or time, ada computer name, desktop, D12, INDZ, dan juga operating sistemnya Windows 10, language Indonesia, sistem manufaktur Acer, dan lain sebagainya. Lalu di display ada device, ada namanya Intel RHD Graphics, manufaktur Intel Corporation, chip type, dan lain sebagainya. Lalu ada sound 2, dan juga input. Pokoknya di sini itu udah lengkap banget tentang spesifikasi PC atau laptop yang digunakan. Bisa kita cek di DXDiag atau DirectX Diagnostic Tool. Oke, selesai ya untuk mengecek spesifikasi PC atau laptop yang digunakan. Bisa kita exit. Oke, selanjutnya saya akan mengecek IP address komputer. Sebelumnya, apa itu IP address? Oke, kita baca dulu ya di sini. Apa sih IP address itu? Secara singkat, IP address merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Apa sih fungsinya? Fungsinya bisa diumpamakan sebagai nomor rumah pada alamat, yakni memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat. Oke, di sini ada dua cara melihat atau mengetahui IP address komputer dan laptop. Yang pertama menggunakan command prompt dan yang kedua menggunakan control panel. Oke, lanjut kita akan search di sini. Yang pertama menggunakan command prompt. Nah, kita buka ya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Bisa kita langsung ketikkan ipconfig dan juga enter. Nah, di sini sudah muncul IP versi 4 address 192.168.43.100. Jadi, IP address-nya itu yang ini ya. Nah, jika kita ingin mengetahui IP address secara lengkap atau detail, bisa kita ketikkan ipconfig /all lalu enter. Nah, di sini lengkap banget ya, guys. Oke. Dari hostname-nya ada, terus dari semuanya pokoknya lengkap. Dan di sini kita cari. Nah, IP address versi 4 sama ya yang kayak tadi. Nah, 192.168.43.100, lalu ada subnet max-nya dan juga gateway-nya juga ada. Nah, ini untuk mengetahui IP address secara lengkap. Oke, selesai untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita pergi ke control panel. Nah, bisa kita buka. Kita tunggu. Oke, di sini kita pilih yang Network and Internet. Network and Sharing Center. Lalu kita pilih yang Change Adapter Setting. Oke, di sini ada 3 pilihan. Kita pilih yang aktif ya, lalu klik kanan, lalu kita pilih status. Di sini kita pilih details. Nah, di sini ada ya IP address versi 4, 192.168.43.100. Oke, itu untuk cara yang kedua. Untuk mengecek IP address komputer, bisa kita close. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara mengecek kecepatan internet. Caranya bisa kita menggunakan speed test. Kita masuk ke Chrome.
Lalu kita klik speed test. Kita search ya, speed test. Kita tunggu. Oke, di sini bisa dibaca dulu ya. Periksa kecepatan internet Anda dalam 30 detik. Pengujian kecepatan biasanya mentransfer data kurang dari 40 MB, tetapi dapat mentransfer data yang lebih besar pada koneksi yang tepat. Ini bisa kita pelajari dahulu atau bisa langsung jalankan uji kecepatan. Oke, kita tunggu ya. Ini sedang proses menguji kecepatan internet yang kita miliki. Oke, kita mendapatkan angka 29.7 Mbps download dan untuk Mbps unggahan kita mendapatkan 12.0. Maksudnya di sini 29.7 kita mendapatkan megabyte per second untuk mendownload sesuatu. Oke, dan untuk unggahan ketika kita mengunggah file atau hal lain sebagainya kita mendapatkan 12.0 megabyte per second. Jadi di sini download lebih besar dari unggahan ya. Artinya download lebih cepat daripada mengunggah. Oke, untuk mengecek kembali kecepatan internet kita itu stabil atau tidak, bisa kita lakukan dengan uji lagi. Bisa kita klik ya. Oke, yang pertama kita dapat nilai segini. Oke, untuk yang kedua kita uji lagi. Kita tunggu. Oke, jadi ini malah berkurang ya. Kita mendapatkan 23.9 MB per second untuk download. Dan untuk unggahannya kita mendapatkan 10.8 MB per second yang tadinya 12 ya kan. Berarti kita itu internetnya tidak stabil. Seperti itu untuk mengecek kecepatan internet. Bisa kita close. Selanjutnya saya akan memberitahu perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di komputer. Di sini saya sudah menyiapkan untuk perangkat keras atau hardware dan juga contoh-contohnya. Di sini ada 10 contoh ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, pengertian dulu ya. Perangkat keras atau hardware merupakan semua jenis komponen pada komputer di mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan bisa dirasakan secara langsung. Dalam pengertiannya, hardware disebut sebagai peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, output, dan juga proses. Oke, di sini hardware dibagi atas 3 jenis, yaitu hardware input, process device, dan juga hardware output. Hardware input, hardware jenis ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nantinya data itu akan diolah dalam suatu proses. Perangkat keras yang termasuk ke dalam jenis ini adalah mouse, scanner, keyboard, dan mikrofon. Untuk yang kedua, process device. Perangkat keras ini memproses dan mengolah data pada komputer, di mana hardware jenis ini sering disebut sebagai otaknya komputer karena menjadi perangkat yang cukup penting pada proses input data. Contohnya CPU, RAM, dan sebagainya. Selanjutnya adalah hardware output, yaitu perangkat keras yang berguna untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data yang berasal dari hardware input yang telah melewati proses dari hardware proses. Beberapa contohnya adalah monitor, speaker, printer, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama ada monitor, merupakan hardware yang harus ada dalam sebuah perangkat komputer, sebab monitor memiliki fungsi untuk menampilkan output atau hasil yang berasal dari perintah CPU, serta fungsi utamanya yaitu menyajikan tampilan visual. Oke, untuk selanjutnya ada keyboard. Siapa sih yang nggak kenal keyboard? Keyboard adalah papan yang terdapat beragam tombol huruf, angka, dan simbol yang berfungsi untuk memasukkan data, mengetik, dan menjalankan proses input ke dalam komputer. Tak hanya di komputer ya, di handphone juga ada keyboard. Oke, lalu mouse. Mouse berfungsi untuk mengendalikan kursor pada layar komputer. Perangkat keras komputer ini digunakan untuk menjalankan perintah tertentu seperti membuka dan menutup program, bahkan juga bisa untuk menarik sebuah objek. Umumnya, mouse terdiri atas 3 tombol, klik kiri, klik kanan, dan scroll. Oke, yang keempat ini ada CPU. CPU atau Central Processing Unit memiliki peranan penting dalam sistem kerja komputer, di mana ia menjadi otak untuk menafsirkan dan menjalankan perintah yang diberikan oleh user kepada
oleh user yang mengoperasikan komputer. User itu pengguna ya, seperti kita manusia. Oke, sistem kerjanya didukung oleh beberapa bagian komputer lain termasuk software untuk menjalankan suatu pekerjaan. Oke, yang kelima ada RAM. RAM merupakan kependekan dari Random Access Memory, yaitu perangkat memori penyimpanan sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan dan melanjutkan data yang diterima ke bagian proses dan output. Yang ketujuh ada hard disk. Hard disk merupakan hardware yang berfungsi untuk menampung bermacam-macam data di komputer secara permanen. Sedangkan tadi RAM untuk penyimpanan sementara dan sedangkan hard disk untuk penyimpanan permanen ya. Selain itu, fungsinya untuk menjalankan sistem operasi komputer seperti Windows, Mac OS, Unix, Linux, dan semacamnya. Lalu ada printer. Perangkat keras komputer yang satu ini berguna untuk mencetak dokumen agar bisa dilihat nyata dalam bentuk fisik seperti kertas. Data yang dicetak ini termasuk teks hingga gambar. Webcam biasanya dipakai oleh kita ketika sedang melakukan Zoom atau hal lainnya ya. Web kamera adalah sebuah kamera yang biasanya dipasangkan di atas layar komputer. Seperti kamera pada umumnya, webcam berguna untuk merekam video atau memotret suatu objek. Oke, yang ke-9 ada proyektor. Proyektor merupakan alat bantu yang mengubah proyeksi layar monitor ke dalam ukuran yang lebih besar. Cara kerjanya, proyektor harus terhubung ke perangkat komputer dan menggunakan layar gulung sebagai media proyeksinya. Biasanya, proyektor ini digunakan saat sedang menonton layar tancap supaya kelihatan besar ya, dan juga atau mengadakan presentasi. Yang terakhir ada mikrofon. Mikrofon termasuk ke dalam kategori input hardware yang sering digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk audio. Mikrofon berkemampuan untuk mengubah suara analog menjadi digital. Oke, itu adalah 10 contoh untuk perangkat keras yang ada di dalam komputer. Selanjutnya, saya akan kembali ke perangkat lunaknya. Nah, di sini berbeda dengan perangkat keras tadi ya, sedangkan perangkat lunak atau software ini adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Berbeda dengan perangkat keras tadi ya, kalau perangkat keras bisa dilihat dengan bentuk fisik, kalau yang ini tidak memiliki wujud fisik ya. Oke, terdapat 4 macam perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak pemrograman, perangkat lunak tambahan atau program bantu utility. Kita akan bahas yang perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Sistem operasi mengatur segala proses termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel pengkodean, dan lain-lain. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. Oke, untuk yang kedua perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer di komputermu yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contoh ada Photoshop, Skype, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman ini berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Contohnya ada Python, PHP, Java, C++, dan lain sebagainya. Perangkat lunak tambahan. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur, dan lain sebagainya. Contohnya seperti WinZip, antivirus, CanDix, Norton Utility, dan Defragment. Oke, di sini ada contoh perangkat lunaknya. Software system. Perangkat lunak atau sistem operasi seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini gambarnya ada Linux, Microsoft Office, dan juga ada lainnya. Jadi, peran dari perangkat ini adalah untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer untuk dapat bekerja sama. Oke, software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya ada Chrome, Opera Mini, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Untuk Microsoft Office, software ini sangat berguna untuk
mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka, media presentasi, dan lain-lainnya. Nih, untuk Office ada Word, Excel, PowerPoint, dan ini ada Outlook ya, Outlook ini. Yang sering digunakan itu pasti Word, Excel, dan PowerPoint ya, pasti sudah tidak asing. Oke, untuk Paint software atau software yang digunakan untuk mengolah gambar atau mendesain, mulai dari proses pembuatan suatu gambar hingga editing desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu ada Photoshop, contohnya ya, ada Photoshop yang ini, dan juga Corel Draw, Paint, dan lain-lain. Oke, yang terakhir ada software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem dalam komputer. Antivirus ini ternyata berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu mendownload file online, bisa saja ya, atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contoh software antivirus adalah Smadaf, itu biasanya ada ya di komputer-komputer, lalu ada AVG, Norton, dan masih banyak lagi. Oke, sekian untuk penjelasan terkait perangkat keras dan juga perangkat lunak yang ada di komputer. Bisa kita close. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.